Suster, Bapak Ibu Guru yang terkasih, berjumpa kembali dalam pertemuan siang hari ini di acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum kita mulai acara pada hari ini, kami mohon untuk Suster membuka dengan doa. Mohon Suster Rafaela. Suster, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman, marilah kita hening sejenak untuk bersama-sama mendoakan doa malaikat Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami berdoa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Suster sudah berkenan membuka acara ini dengan doa. Untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SD Pius Malang. Kepada Ibu Desi Ariani kami persilakan. Selamat siang Suster, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah memenuhi undangan dari Butari untuk hadir di tempat ini. Dari saya tidak akan terlalu banyak. Pada intinya mari kita ikuti acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah ini dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan. Mari kita fokus bersama. Semoga apa yang kita terima dari diseminasi hari ini bisa kita implementasikan dan kita terapkan di sekolah kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi sambutannya. Untuk acara selanjutnya langsung saja ke acara inti, yaitu pemaparan dari Bu Utari Anggraini. Kami persilakan kepada Bu Utari waktu dan tempat. Terima kasih. Selamat siang, Suster, Bapak Ibu Guru semuanya. Selamat siang Saudara Desi, selaku Kepala Sekolah SD Pius Malang. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu untuk hadir kami bersama-sama dengan saya untuk mendengarkan atau bersama-sama memahami dan menerapkan pengalaman budaya positif untuk sekolah kita SD Pius. Kegiatan ini sebagai salah satu untuk saya menyelesaikan tugas di pendidikan guru penggerak angkatan 11.
konsep inti budaya positif yang akan kita laksanakan hari ini, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke materi diseminasi kali ini, silakan kita tarik nafas dulu untuk merilekskan sehingga kita memfokuskan diri kita untuk mengikuti kegiatan ini. Tarik nafas, keluarkan perlahan. Tarik nafas lagi pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan. Kita mencoba untuk tersenyum. Coba tersenyum 30 detik. Tersenyum ini ya. Terima kasih. Ya, kita masuk ke materi. Sebelumnya kita akan mencoba. Yuk kita coba. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda bayangkan diri Anda adalah A. Tugas Anda yaitu mengepalkan salah satu tangan Anda. Silakan coba mengepalkan salah satu tangan Anda, boleh kanan, boleh kiri. Anda bayangkan bahwa Anda mempunyai sesuatu yang sangat berharga yang ada di genggaman tangan Anda, yang Anda jaga supaya tidak terlepas. Anda berusaha menjaga sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda, benda yang Anda pegang ini. Tugas B, rekan Anda mencoba untuk membuka kepalan tangan Anda dengan berbagai cara. Anggap saja tangan satunya itu yang B. Bisa dengan memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda dengan kok, agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Membuka tidak? Tidak. Mengapa? Apa alasan Anda membuka atau B membuka kepalan tangan Anda jika membuka? Jika tidak, apa alasannya? Karena berharga, ya berasa. Karena berharga. Apakah Anda atau Anda tadi yang A atau B menutup kepalan tangan Anda? Tetap menutup atau mau dibuka? Tutup. Iya. Alasannya tadi karena berharga, ya berasa. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita? Ya, diri kita sendiri, ya betul ya, diri kita sendiri. Jadi orang lain meskipun dengan berbagai cara mencoba supaya kita membuka, karena menurut kita itu berharga, kita yang mengendalikan dan mengontrol diri kita sendiri untuk membuka dan menutup kepala tangan kita. Jadi tadi mau membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing. Jadi sesuai dengan kebutuhan dasar kita masing-masing. Yang mengontrol dan mengendalikan ya diri kita. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan model sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter murid. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini makna kontrol yang perlu diluruskan. Yang pertama tadi, guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau. Harus ada dorongan dari dalam diri
dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Kemudian kritikan itu dapat membuat orang merasa bersalah tanpa membuat karakter. Nah, konsepnya di sini. Kritiklah secukupnya dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Kemudian tadi yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak, ya. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Jadi tidak dapat dipaksa. Perubahan paradigma simulasi respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada simulasi respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus simulasi respon. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol diri saya. Tidak seperti tadi yang dapat menjadikan identitas sendiri. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang dapat mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda yang mengontrol diri kita dan diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi yang konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak ada yang memaksa. Model berpikir menang kalah dan kontrolnya sangat tinggi. Model berpikir menang. Kita tanyakan pada diri kita. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Kemudian apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Menurut Bapak Ibu, apa sih arti dari disiplin? Kalau menurut saya kan mengerjakan sesuatu sesuai tepat waktu, tapi kan keliru. Disiplin, betul. Setuju dengan Bu Nani. Selama ini saya mengiranya disiplin itu ya tertib, taat tepat waktu. Ternyata. Benar, itu apa benar? Belajar untuk inisiatif mandiri. Disiplin apa suster? Masih seperti yang dinamakan. Iya, juga sama ya. Begitupun juga saya berpikirnya disiplin juga seperti itu. Jadi tepat waktu, tertib, gitu ya. Iya. Nah, disiplin itu ternyata berasal dari kata disiplina. Waktu kita sudah belajar ini. Artinya belajar, Bapak Ibu. Iya, disiplin itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin merupakan salah satu cara yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, hukuman dan ancaman. Itu kira-kira disiplin. Sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang dapat membuat perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif. Kemudian apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama dan dianggap sebagai panduan perilaku yang baik dan benar. Yang jelas nilai-nilai kebajikan. Kemudian contoh
dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Itu contoh nilai kebajikan. Ada juga dalam di Premier League program pemimpin itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kerjasama, percaya diri. Itu juga contoh nilai kebajikan. Dalam keterampilan itu, life skill kita juga ada nilai kebajikan. Contohnya, tulus hati, dapat dipercaya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Juga contoh dari nilai kebajikan. Kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kemudian apa saja kebutuhan dasar manusia? Kira-kira apa saja? Yang pertama ada bertahan hidup, Bapak Ibu. Ada bertahan hidup itu tentang makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Salah satunya bertahan hidup. Tentunya kita untuk memenuhi segala kebutuhan itu kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kita berusaha untuk makanan kita, pakaian, memiliki tempat tinggal seperti itu. Yang kedua Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, itu juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Salah satu kebutuhan dasar kita. Tadi yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Di sini mencakup harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu juga merupakan salah satu kebutuhan dasar kita. Tentang penguasaan, kita seringkali pengen didengar, pengen diakui. Itu salah satu wujud dari penguasaan. Kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kebutuhan dasar kita yang keempat yaitu tentang kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi mampu memilih kebebasan, tidak dapat dipaksa atau tertekan. Kebutuhan dasar kita yang kelima yaitu kesenangan. Bermain, humor, antusias, tertawa, wujud kesenangan yang lain yang membuat kita senang. Itu juga merupakan cara kita bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang semestinya harus terpenuhi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kira-kira posisi diri kita lebih yang mana ini? Bu Elsa, lebih yang mana Bu Elsa? Kesenangan dan kebebasan. Kebebasan dan kesenangan Bu Elsa. Berani, Kasih sayang. kasih sayang. Ya, sayang Ibu. Sekarang sudah bertambah cucu. Kalau saya sepertinya bertahan hidup. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Bisa muncul pertanyaan seperti
juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini saya akan jadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu wujud kesadaran dari diri sendiri. Nah, itu termasuk motivasi internal. Nah, motivasi internal ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Bagaimana kita mewujudkan motivasi internal yang ada pada diri peserta didik kita. Motivasi perilaku manusia tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan, termasuk motivasi eksternal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu motivasi intrinsik. Nah, ini yang perlu kita wujudkan untuk para peserta didik kita. Kemudian apa hubungan keterkaitannya? Motivasi dalam melakukan sesuatu itu ada dua bagian. Ada eksternal dan internal. Keduanya muncul dari berbagai faktor. Eksternal karena pengaruh lingkungan atau peraturan. Dan internal itu muncul dalam diri sendiri. Jadi dalam diri kita sendiri. Motivasi internal akan lebih kuat dalam membentuk karakter murid. Motivasi internal membentuk pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Motivasi internal memunculkan regulasi diri. Dari regulasi diri ini akan tumbuh menjadi sebuah keyakinan diri akan nilai dan prinsip yang ada. Jadi menumbuhkan motivasi internal itu sangat diharapkan untuk peserta didik kita. Kemudian masih kita masuk keyakinan kelas, ada peraturan dan keyakinan kelas. Jadi ketika peserta didik kita termotivasi, jadi muncul motivasi internal dalam diri peserta didik kita, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati mungkin dapat terlaksana dengan baik. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya menjawab. Kita masuk ke nilai-nilai kebajikan tadi. Dilarang mengganggu orang lain, jadi menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, kita masuk berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, masuk ke keselamatan orang lain. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang sudah berjalan itu kan biasanya setahu yang saya dari saya sekolah juga ada peraturan di sekolah seperti itu. Kemudian dari materi yang saya pelajari pendidikan itu ada keyakinan kelas, ini juga termasuk pengetahuan baru bagi saya. Kita jawab bersama-sama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Mengapa kita harus memakai helm? Keselamatan. Keselamatan ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan, menjaga kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, dan bahasa maupun agama. Jadi nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Keyakinan dapat memotivasi murid karena merupakan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati bersama-sama. Kalau peraturan mungkin murid sudah tahu, oh iya ada peraturan, sudah ada. Tapi ketika ada keyakinan kelas, itu kita bentuk bersama-sama dengan Bapak Ibu guru dan murid. Jadi bersama-sama untuk menyepakati keyakinan kelas. Kesepakatan
kelas di kelas kita masing-masing. Yang nantinya itu menjadi peraturan di dalam kelas tersebut, tapi kita ubah dengan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi kalimat-kalimat positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sehingga warga kelas ingat apa sih kesepakatan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan di lingkungan kelas kita, di lingkungan sekolah kita. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surabaya. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu tidak dibuat oleh Bapak Ibu guru itu sendiri, tapi melibatkan siswa untuk curah pendapat sehingga keyakinan kelas itu terbentuk dari kesepakatan antara murid dan guru yang nantinya akan dilaksanakan diterapkan dalam kelas tersebut. Bersedia mencoba keyakinan kelas dari waktu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kita bisa lihat bersama-sama. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi menyakitkan kalau hukuman itu. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan. Konsekuensi stimulus tanggapan. Stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk itu hukuman. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, sementara sama-sama tidak enak berarti hukuman dan konsekuensi. Hari kita paham bersama. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, saudara. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi mana? Mencatat 100 Sekali. Hukuman. Pertama hukumannya, ini menjawab hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, membersihkan suratan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Dosa. Hukuman atau konsekuensi? Suster. Konsekuensi. Berani? itu dia sendiri yang buat kotoran. Iya, saya
dibuatnya, tadi kan ya. Lalu dia suruh bisikan. Ya, Konsekuensi. konsekuensi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman yang sudah selesai. Yang berikutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang terakhir berjemur di lapangan basket pukul 12 lolosnya karena mengobrol dengan teman. Cek bersama ya. Yang pertama, catat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kalau terlambat ke sekolah itu hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Jadi kalau hukuman itu lebih ke fisik tadi. Kemudian kalau konsekuensi itu pertanggungjawaban karena pulangnya sendiri, daerah seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sudah memahami tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mari kita renungkan selama ini sebagai seorang pendidik, apakah kita pernah memberi hukuman kepada murid? Hukumannya seperti apa? Atau bisa jadi bukan hukuman, namun memberikan gambaran sebuah konsekuensi. Sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, bagi yang sudah berpengalaman lama, tentunya banyak hal yang sudah terjadi, banyak hal yang sudah dilakukan, baik itu melakukan hukuman maupun konsekuensi yang diterapkan kepada peserta. Selain hukuman, kita juga pasti pernah memberikan sebuah penghargaan. Bukan penghargaan bagi kita, penghargaan yang seperti apa? Dan lalu apa sih dampak pemberian hukuman dan penghargaan? Apakah murid akan tetap mengulang kesalahannya? Itu jadi refleksi dari diri kita. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau pada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau pada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, itu kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak memilih untuk melakukannya. Itu dari Al-Fikor. Kemudian apa sih restitusi? Tadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu menurut Charles Darwin. Ada materi buku yang sudah salah satu tidak pelajari ini belajar tentang restitusi. Jadi kesimpulannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, itu terjadi tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah. Hukuman berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Itu konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian
sikap guru selalu memonitoring murid. Dan yang ketiga, kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajar. Jadi salah satu pembukaan motivasi tadi supaya murid juga dapat mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya. Berkaitan dengan tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi, berkaitan dengan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama ada sebagai penghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Kira posisi kontrol kita saat ini yang mana nih? Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kita coba lihat contoh penerapan posisi kontrol guru sesuai dengan kasus. Saya buat contoh di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua, Bapak Ibu guru menyampaikan, berapa kali Bapak Ibu guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu membuat merasa bersalah. Jadi kita merasa bersalah dengan kesalahan itu. Yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Yang ketiga, sebagai posisi kontrol teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan seperti itu ya. Contoh posisi kontrol sebagai teman. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu sudah tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut yang dekorasi dan jangan diulangi lagi. Jadi pemantau itu menjelaskan peraturan-peraturan keyakinan yang sudah disepakati. Yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita menanyakan di posisi manajer supaya siswa tersebut dapat berpikir dan menumbuhkan mencari tahu apa sih kesalahan yang dia sedang. Kita itu posisi sebagai manajer. Kira-kira posisi kontrol, apakah aku ya ada kalimat seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu, ini posisi kontrol yang apa kira-kira Bapak Ibu? Buat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu ya, buat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira hukum, buat merasa bersalah, atau teman, lebih ke penghukum ya? Tidak pernah benar. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol yang mana Bapak Ibu sekarang ini? Ada di posisi mana kira-kira sekarang? Guru nih. Saya masih menghukum. Masih menghukum. Bu Ana, kira-kira posisi kontrol yang mana nih Bu Ana? Ada penghukum, ada teman, ada penghukum, ada teman ya, ada kelas kecil. Tergantung anak-anak juga. Semua anak cocok dengan Itu saya Bu, ketika mau menerapkan
Kalau biasa nyanyi jadi dalam posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu diharapkan dapat menempatkan posisi kontrol sebagai manajer. Kita masuk ke segitiga restribusi. Jadi ada kaitannya tadi. Jika kita berada dalam posisi kontrol, ada penghukum, buat rasa bersalah, teman, manajer. Kita masuk ke segitiga restribusi. Apa itu segitiga restribusi? Segitiga restribusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Salah satunya tadi ketika kita menempatkan diri kita dalam posisi kontrol guru sebagai manajer. Dari sini kita melakukan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama, stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi tahap yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, biasanya bapak ibu itu menanyakan ke anak dengan kalimat berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, sama seperti itu. Ibu bapak atau bapak ibu guru juga pernah melakukan itu. Bapak ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak rasa begitu. Salah satu contoh kalimat-kalimat ketika kita menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menemui sebuah kasus atau permasalahan yang ada di dalam kelas, kita meletakkan segitiga restitusi. Pertama, dengan tahapan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Seringkali di sini kalimat yang kita jumpai, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Contoh-contoh kalimat yang muncul ketika validasi tindakan yang salah dalam penerapan segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir, tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita mengaplikasi secara intrinsik. Mohon perhatian, bel tanda pulang sekolah berbunyi. Bapak Ibu guru agar menutup kegiatan belajar. Dalam menanyakan keyakinan ini, kita mencoba menanyakan keyakinan kelas kepada peserta didik kita atau siswa kita yang sedang ada dalam sebuah kasus atau permasalahan di dalam kelas tersebut. Kita menanyakan apa keyakinan kelas kita. Jadi kita mencoba untuk membuat peserta didik kita mengingat kembali apa sih keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati di kelasnya, seperti itu. Dan kira-kira apa yang telah disepakati bersama, menumbuhkan lagi tentang penerapan keyakinan kelas yang ada di kelas ketika sudah disepakati bersama-sama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Contoh
identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan, supaya siswa tersebut tidak lagi mengulangi hal yang sama, dan diharapkan kasus-kasus yang sama tidak lagi terjadi di dalam kelas ketika kita sudah menerapkan disiplin positif dengan penyelesaian masalah sesuai dengan segitiga institusi. Sebagai penutup, di sini membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif itu bukanlah hal yang mudah, tetapi bukan menjadi hal yang mustahil. Itu akan terwujud dari sebuah kerja keras dan perubahan kecil yang kita ciptakan. Buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika kita menyadari bahwa kita telah bertumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di pekerjaannya. Kehidupan dan relasinya dengan orang lain, dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negeri. Jadi tetap semangat nih Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Lanjutkan disiplin positif dan menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri peserta didik kita. Salam dan berbahagia Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tari untuk materi kali ini. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik, khususnya bagi kami didik Bapak Ibu guru. Ya, jadi seringnya kami memang menjadi penghukum ya Bu Tari ya. Jadi anak rewel, anak jengkelnya ya kita hukum seperti itu. Tapi sebab itu salah. Ya ternyata kurang tepat ya, bukan salah ya, kurang tepat seperti itu. Jadi kita harus bertindak seperti apa nih? Apakah dari teman ataupun dari manajer atau bahkan yang sering kita lakukan adalah sebagai penghukum. Seperti itu, dan kemudian budaya positif itu memang harus kita laksanakan dalam sekolah atau dalam pembelajaran kita masing-masing, khususnya di kelas, fokus kepada kelas masing-masing, baik itu sebagai wali kelas ataupun sebagai guru bidang studi, supaya untuk menumbuhkan jiwa-jiwa yang baik bagi anak kita. Terima kasih untuk acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif hari ini. Cukup sekian seperti itu tadi. Kemudian acara hari ini akan kita tutup dengan doa kembali dipimpin oleh Bu Elsa. Mohon Bu Elsa untuk memimpin doa.